Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala man sara ala nahjihi wa taba'a sabilahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Salawat teriring salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba yang muslim tentunya ingin mendapatkan pahala yang banyak. Selain melakukan yang wajib-wajib, kita juga seharusnya bersemangat untuk menambah ibadah kita dengan sesuatu yang sunnah-sunnah. Tidak hanya dalam ibadah-ibadah yang mahdhah, tapi juga ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah. Dan di antara ibadah sunnah yang mudah untuk dilakukan akan kita bahas di pertemuan kali ini 1 jam ke depan insyaallah. Diambil dari sebuah kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayanis Sunanil Yaumiyah, anugerah yang tinggi terkait penjelasan ibadah-ibadah sunnah sehari-hari. Disebutkan dalam sebuah pembahasan sunanun fis salam wal liqa wal mujalasah. Sunnah-sunnah terkait dengan salam, terkait dengan liqa, perjumpaan atau pertemuan, dan juga terkait dengan mujalasah, bermajlis. Ibadah-ibadah sunnah tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan salam. Termasuk ibadah sunnah yang jika dilakukan kita dapat pahala, dan ketika meninggalkan kita tidak berdosa. Ruginya tidak dapat pahala, bukan berdosa. Ilqa'us salam, menyalami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lain, berarti kewajiban kita sebagai muslim terhadap muslim yang lain. Dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hunna ya Rasulullah?" Apa gerangan kewajiban kita terhadap muslim yang lain? Karena disebutkan di sini haqqun ala. Kalau haqqun ala artinya kewajiban. Tapi kalau haqqun li artinya hak. Bisa difahami ya bedanya hak sama kewajiban. Jadi kalau haqqun ala artinya kewajiban kita terhadap yang lain. Tapi haqqun lahu atau haqqun li ini artinya hak. Kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Ketika engkau berjumpa dengannya, berikanlah salam.
disuruh menyalami. Wa idza da'aka fa'ajibhu, ketika dia mengundangmu maka penuhi undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansah lahu, kalau dia meminta nasihat kepadamu, nasihatilah. Wa idza atasa fa'amidallaha fasammithu, kalau dia bersin memuji Allah maka tasmitkanlah dengan mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit jenguklah. Wa idza mata fatba'hu, kalau dia meninggal maka iringi jenazahnya. Di sini disebutkan berkaitan dengan salam yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih, kalau engkau berjumpa dengannya berikanlah salam kepadanya. Menyalami seseorang hukumnya sunnah. Adapun menjawab salam maka hukumnya wajib. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau disalami dengan suatu salam, maka jawablah salam tersebut dengan yang lebih baik daripada salamnya dia, atau balas dengan yang setimpal. Ada yang menyalami assalamualaikum, sampai di situ saja, maka kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawaban yang lebih baik. Atau waalaikumsalam warahmatullah juga bisa. Dan jawaban yang setimpal waalaikumsalam, jadi berakhir dengan salam saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini jawaban yang setimpal. Tapi kalau waalaikumsalam warahmatullah, ini lebih baik. Tambah lagi wabarakatuh, ini yang terbaik dan tidak ada tambahan setelah wabarakatuh. Dan menebarkan salam ini termasuk sebab kecintaan sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan pada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Beliau bersabda, afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian disunnahkan mengulangi salam sampai 3 kali kalau diperlukan. Misalnya ketika kita ragu-ragu, yang kita salami dengar apa tidak? Assalamualaikum, kok nggak dibalas? Mungkin belum dengar. Maka boleh ditambahkan assalamualaikum. Masih belum balas juga, boleh sampai 3 kali assalamualaikum. Atau supaya semuanya menjawab salam. Misalnya dalam majelis yang mengisi assalamualaikum, yang ini jawab, yang tengah ngobrol, yang sini masih pegang HP misalnya belum jawab salam. Diulang lagi salamnya assalamualaikum. Yang sini sama sini sudah jawab tapi yang ini belum. Sekali lagi assalamualaikum, jawab semuanya juga boleh. Maksimalnya 3 kali. Adapun lebih dari 3 kali ya kebanyakan. Bahkan ketika seseorang mengatakan sesuatu yang khawatir belum dipahami oleh jamaah yang mendengarnya, juga disunahkan untuk diulang supaya bisa dipahami. Sebagaimana dalam sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengatakan sesuatu, beliau sering mengulangi sampai 3 kali. Hatta tufhama anhu, supaya difahami. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasan. Dan apabila beliau mendatangi suatu kaum, beliau menyalami kaum tersebut 3 kali. Juga boleh seseorang mengucapkan salam sampai 3 kali. Kemudian termasuk sunnah juga menyalami orang yang dikenal dan orang yang belum dikenal. Kadang kita menyalami orang yang tokoh saja,
atau menyalami Pak Guru saja atau Bu Guru saja. Tapi sama teman nggak nyalami, atau sama anak kecil nggak nyalami, atau nyalami sama yang kenal saja, ketika nggak kenal nggak disalami. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang bagaimana yang paling bagus? Qala, beliau bersabda, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Di antara kebaikan Islam, ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam, engkau memberi makan, engkau menyalami orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Kalau kita yakin dia seorang muslim, maka kita salami. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan ketika sunnah ini ditinggalkan, dalam sebuah hadis disebutkan itu termasuk tanda dekatnya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna min asyratis sa'a idza kanat at-tahiyyatu 'ala al-ma'rifah." Sungguh di antara tanda dekatnya hari kiamat apabila salam itu hanya karena kenal saja. Ketika tidak kenal, tidak menyalami. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Inna min asyratis sa'a an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu 'alaihi illa lil ma'rifah." Sungguh di antara tanda dekatnya hari kiamat, seseorang menyalami seorang lain kalau tidak kenal, tidak menyalaminya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Baina yaday sa'ah taslimal khassah." Di hadapan hari kiamat, artinya menjelang hari kiamat, salamnya itu khusus saja, khusus pada yang dikenal saja. Jadi tebarkan salam walaupun yang disalami belum kita kenal. Kalau kita sudah yakin dia seorang muslim, maka awali dengan salam. Termasuk sunnah di dalam mengucapkan salam, siapa yang mendahului salam. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur rakibu 'alal mashi. Yang berkendara menyalami yang berjalan. Wal mashi 'alal qa'idi, dan yang berjalan menyalami yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit menyalami yang banyak. Ini bukan berarti kalau yang jalan nyalami yang berkendara nggak boleh, ya boleh. Yang duduk nyalami yang berjalan boleh, ya boleh juga. Atau yang banyak menyalami yang sedikit, ya boleh juga. Akan tetapi afdolnya yang merasa berjalan, yang merasa berkendara menyalami yang sedang berjalan. Yang berjalan menyalami yang duduk. Yang sedikit menyalami yang banyak. Ini afdolnya, walaupun kebalikannya juga tidak masalah. Jadi kalau seandainya Bu Guru masuk kelas atau Pak Guru masuk kelas, yang nyalami duluan aturan Pak Gurunya, karena sendirian. Yang di kelas banyak. Cuman kadang ya supaya ngelatih, siap gerak apa ya, beri salam, assalamualaikum, dan seterusnya. Walaupun ya pada asalnya yang sedikit yang menyalami yang banyak, walaupun kebalikannya juga tidak masalah, tapi afdalnya sedikit menyalami yang banyak. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari rahimahullah, yusallimu as-saghiru 'alal kabir wal marru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Hendaknya yang kecil menyalami yang besar, atau yang kecil menyalami yang dewasa, yang muda menyalami yang lebih tua. Walaupun kebalikannya ya boleh juga. Wal marru 'alal qa'id, yang berjalan, yang melewati menyalami yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit menyalami yang banyak. Ini bukan berarti kalau kebalikannya tidak boleh, kebalikannya juga boleh. Kemudian salam termasuk sebab seseorang menjadi, selain saling mencintai ya,
juga menjadi sebab hilangnya kebencian. Hilangnya kebencian, hilangnya kemarahan. Bahkan ketika ada dua orang yang saling bertengkar, saling marah-marahan, yang terbaik itu yang pertama memulai dengan salam. Dalam sebuah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, ayahjura akhahu fawqa salasi layalin, menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Memboikot itu tidak ngajak bicara, tidak nyapa, itu namanya memboikot. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, saling bertemu, yang ini melengos ke kanan, yang itu melengos ke kiri, yang ini belok kanan, yang itu belok kiri, enggak mau berpapasan, saling berpaling. Wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik dari keduanya tadi yang mengawali dengan salam. Suami istri marahan, tidak boleh lebih dari 3 hari. Silahkan marahan ya, ya tapi jangan ya. Tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Kakak adik marahan, nggak boleh lebih dari 3 hari cuek-cuekan. Yang terbaik yang mengawali dengan salam tadi, karena salam ini menjadi sebab perdamaian. Termasuk sunnah juga menyalami anak kecil atau menyalami yang lebih muda. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu kana yamshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra bisibyanin, maka Rasulullah melewati anak-anak. Fasallama alaihim, kemudian Rasulullah menyalami mereka. Ini termasuk adab kenabian, di mana Rasulullah tidak merasa sombong, bahkan tawadhu, rendah hati. Sama anak kecil saja menyalami, apalagi sama yang dewasa. Kadang kan kita orang-orang yang sudah sepuh agak gimana ya, kalau sama anak kecil nggak mau ngajak senyum, nggak mau ngajak salaman, nggak mau nyalami dan sebagainya. Di antara bentuk ketawadhuan, rendah hatinya seseorang, dia mau menyalami anak kecil walaupun dia anak kecil. Dan juga ada hikmah di balik itu. Di antaranya membiasakan seseorang, membiasakan anak kecil dengan salam. Sekarang kan yang repot itu bahasa-bahasa gaul. Ketemu bukan assalamualaikum tapi bro gitu ya. Kemana bro itu? Woi, dan seterusnya. Alangkah indahnya kalau assalamualaikum bro misalnya, ada salamnya lah. Jangan sampai salamnya hilang. Salam ini doa itu ya. Bro itu nggak ada doanya, tapi kalau assalamualaikum ada unsur doanya, kesejahteraan atas kalian. Apalagi di doa rahmat juga, warahmatullah. Doa keberkahan juga, wabarakatuh. Doa adalah silatul mukmin ya. Senjatanya silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Namanya senjata kan pasti ampuh ya. Doanya seseorang insya Allah pasti diijabah. Nggak ada doa yang tidak diijabah. Hanya saja kadang ijabahnya persis seperti doanya, kadang ijabahnya lebih baik daripada doanya, kadang ijabahnya disimpan dalam bentuk pahala di akhirat kelak. Jadi ya, jangan bikin kita gelisah, kok doa saya nggak dikabulkan ya. Sudah pasti dikabulkan doa itu. Hanya saja bentuknya terserah Allah. Jadi yang menjadi prioritas kita, menjadi motivasi kita juga, yang penting berdoa. Karena sudah pasti diijabah. Nggak ada doa yang tidak diijabah. Semua doa diijabah. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, tidak ada penghalang-penghalangnya. Di antara penghalang diijabahnya doa adalah harta haram. Di antaranya juga doa kemaksiatan, doa kedengkian misalnya, dan seterusnya. Kemudian termasuk sunnah juga salam ketika hendak masuk rumah. Salam ketika hendak masuk rumah atau masuk kamar.
atau masuk masjid kalau ada orang misalnya, atau tidak ada orang juga menyalami, tidak masalah. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Apabila kalian masuk suatu rumah, maka salamilah, doakan kesejahteraan ala anfusikum, untuk kalian sendiri, sebagai bentuk tahiyyah, ya, penghormatan atau keselamatan, min indillah, dari sisi Allah, mubarakatan, yang penuh berkah, thayyibatan, lagi baik. Dan ini berlaku ketika kita masuk rumah orang, atau masuk rumah kita, atau bahkan masuk rumah yang kita tahu nggak ada orangnya di situ, kita tetap mengucapkan salam walaupun tidak ada orang. Dan di antara adab yang lain ketika masuk rumah selain salam, ada bersiwak, ya, membersihkan mulut terlebih dahulu dengan siwak atau kayu arok. Kalau gosok gigi ya agak repot ya, tapi ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Di antara sunnah juga ketika masuk rumah menyebut nama Allah, bismillah, apalagi kalau malam hari. Ada 3 macam sunnah ketika seseorang masuk rumah. Yang pertama, menyebut nama Allah. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitah, fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Apabila seseorang memasuki rumahnya, kemudian menyebut nama Allah, mau masuk, bismillah, atau bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Wa 'inda ta'ami, dan ketika mau makan juga baca bismillah. Yang lagi makan sudah bilang bismillah belum? Bismillah. Qala syaitan, maka syaitan akan berkata, la mabita lakum wala asya. Setan akan bilang sama teman-temannya, ketika orang masuk rumah baca bismillah, ketika mau makan baca bismillah. Setan bilang sama teman-temannya, bolo-bolo nih ya, tidak ada tempat bermalam buat kalian, tidak ada makan malam buat kalian. Wa idza dakhala, bagaimana kalau seseorang masuk rumahnya, falam yadhkurillah 'inda dukhulih, tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumah, tidak bismillah. Qala syaitan, maka syaitan akan mengatakan, adraktumul mabit, kalian menemukan tempat menginap, tempat bermalam gratis. Ketika kita masuk rumah nggak baca bismillah, setan juga ikut masuk rumah, nginap di rumah kita, bermalam di rumah kita. Wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'ami, dan ketika kita masuk rumah atau seseorang masuk rumah tidak menyebut nama Allah ketika mau makan, tidak baca bismillah sebelum makan. Qala, syaitan bilang sama teman-temannya, adraktumul mabita wal asya, kalian menemukan tempat bermalam, menginap, tempat tidur, dan menemukan makan malam. Syaitannya orang-orang yang tidak baca bismillah ketika masuk rumah, tidak baca bismillah ketika mau makan. Setannya gemuk-gemuk, bisa tidur pulas di rumah orang tersebut, bisa makan kenyang. Ini juga menunjukkan syaitan itu makan, dan makannya itu nimbrung sama kita kalau kita tidak membaca bismillah. Setan juga cari penginapan, dan nginepnya itu di rumah-rumah yang ketika penghuninya masuk rumah tidak menyebut bismillah. Kemudian adab yang kedua, bersiwak. Yang ketiga, ya tadi, mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Kemudian masih berkaitan dengan salam, di antara kesunahannya merendahkan suara dengan salam ketika diperkirakan penghuni rumah ada yang sedang tidur. Misalnya bertamu malam-malam, ya salamnya jangan kekencengan, ojo banter-banter ya salamnya kalau malam-malam.
Ya dikira-kira saja bisa didengar sama yang tidak tidur dan tidak membangunkan yang lagi tidur. Dalam sebuah hadis dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, hadisnya panjang, di dalamnya disebutkan fakunna nahtalibu fayashrabu kullu insanin minna nasibah. Dulu kita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Miqdad, minum susu atau memerah susu, kemudian masing-masing dari kita minum bagian-bagiannya. Kemudian wa narfa'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nasibah. Kemudian kita memberikan kepada Nabi bagian susunya. Qala, kemudian beliau berkata, fayaji'u minal laili, maka Nabi datang malam-malam. Fayusallimu tasliman, kemudian beliau mengucapkan salam, la yuqidhu naiman, yang salamnya tadi tidak membangunkan orang yang tidur. Wa yasma'u yaqdhan, wa yusmi'u al-yaqdhan, dan bisa didengar oleh orang yang terjaga. Nih kalau salam di malam hari direndahkan suaranya, yang bisa didengar oleh yang tidak tidur, yang bisa didengar oleh yang tidak tidur. Adapun yang tidur tidak terbangun. Jadi kalau salam malam-malam jangan terlalu keras, direndahkan suaranya. Di antara kesunahan di dalam salam, menyampaikan titipan salam. Menyampaikan titipan salam. Hukumnya sunnah. Ada yang memandang hukumnya wajib, karena seperti amanah. Namanya amanah kan wajib. Dititipi salam, ya disampaikan. Kalau enggak, berarti dosa. Ini kalau yang memandang hukumnya wajib. Ada juga yang memandang hukumnya sunnah, sehingga kalau lupa enggak menyampaikan, ya enggak dosa. Lagi pula lupa ya, kalau lupa ya enggak dosa. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, inna Jibril yaqra'u alaiki salam, sesungguhnya malaikat Jibril menyalamimu. Aisyah radhiyallahu taala anha mendapatkan salam dari malaikat Jibril, tapi tidak langsung, dititipkan kepada Rasulullah. Maka Aisyah berkata, wa alaihi assalamu wa rahmatullah. Aisyah menjawab, untuk Jibril keselamatan dan juga rahmatnya Allah. Ini menunjukkan seseorang menyampaikan titipan salam kepada yang dituju, sebagaimana Rasulullah menyampaikan salamnya Jibril kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kita yang mendapatkan titipan salam, misalnya kita dapat salam, ada orang bilang ke kita, Mas, ada salam dari ayah untukmu. Maka kita menjawabnya, alaika wa alaihi assalam, untukmu dan untuk dia, untuk ayahku misalnya, salam. Ini menjawabnya tidak hanya wa alaihi salam, untuknya keselamatan, tapi juga untuk yang dititipi salam juga mendoakan. Alaika, untukmu, wa alaihi salam, dan untuknya salam. Kalau yang dititipi salam perempuan ya alaiki, ya ka diganti ki, kalau ka untuk laki-laki, kalau ki untuk perempuan. Alaiki wa alaihi salam, untukmu dan untuk dia salam. Khadijah radhiyallahu taala anha juga pernah mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Jadi Nabi dititipi salam oleh malaikat Jibril alaihissalam supaya disampaikan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah menjawab salam titipan malaikat Jibril tersebut, wa alaika wa ala Jibrila assalam. Bilang kepada Nabi, untukmu wahai Nabi dan untuk Jibril salam keselamatan. Ini menunjukkan cara menjawab titipan salam.
wa alaika wa alaihi salam, atau kalau perempuan wa alaiki wa alaihi salam. Kemudian di antara kesunahan di dalam salam ketika mau memasuki majelis, menyalami, atau ketika membuka majelis ya menyalami, atau ketika meninggalkan majelis atau menutup majelis juga menyalami. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza intaha ahadukum ilal majlisi falyusallim." Apabila salah seorang dari kalian selesai dari suatu majelis, maka salamlah. Fa idza arada an yaquma falyusallim. Kalau ingin bangkit dari suatu majelis, maka salamlah. Falaisatil ula bihaqqa minal akhirah. Dan tidaklah yang pertama lebih berhak daripada yang akhirat atau yang akhir itu ya. Termasuk kesunahan juga saling berjabat tangan ketika berjumpa. Dan ini kebiasaan para sahabat, kalau bertemu saling bersalaman. Sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah hadis dari Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qultu li Anas. Qatadah berkata kepada Anas, aku mengatakan kepada Anas, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah berjabat tangan adalah kebiasaan yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas berkata, "Na'am, iya. Para sahabat terbiasa bersalam-salaman." Dan ini termasuk adab ketika berjumpa, selain salam juga bersalaman. Dan termasuk kesunahan juga ketika saling bertemu tersenyum dan berwajah ceria atau menyenangkan. Dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian menyepelekan kebaikan walaupun sedikit. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun hanya sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kita memasang muka menyenangkan di hadapan teman kita termasuk ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Kebaikan. Yang kalau kita niati ihtisab, mencari hisab di hari kiamat, mencari perhitungan kebaikan di hari kiamat, maka akan bernilai pahala. Dalam hadis yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu, bernilai pahala bagimu. Kalau ada pertanyaan, kok senyum bisa sedekah ya? Bukannya sedekah itu pakai yang biru-biru, yang merah-merah, yang coklat-coklat. Ternyata tidak. Kalau sedekah nggak harus dengan harta benda. Bahkan senyuman pun bisa bernilai sedekah. Apa bedanya infak sama sedekah? Kalau infak bisa positif, bisa negatif. Orang-orang beriman menginfakkan hartanya di jalan Allah, berarti positif. Orang-orang kafir menginfakkan hartanya di jalan taghut, di jalan syaitan, berarti negatif. Jadi kalau infak artinya membelanjakan. Berinfak artinya membelanjakan harta. Di antara sifat ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah, walladzina idza anfaqu lam yaqturu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan di antara sifat ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang terpilih, yang pilihan, ketika mereka anfaqu, menginfakkan hartanya, artinya bukan berinfak bersedekah, bukan, membelanjakan hartanya. Lam yaqtur lam yusrifu,
tidak boros. Walam yakturu, juga tidak medit banget gitu ya, tidak pelit banget. Wa kana baina dzalika qawama, akan tetapi pertengahan, tidak begitu boros, tidak pula terlalu pelit. Jadi infak terkadang artinya tidak positif, nggak negatif. Ya, membelanjakan harta itu namanya infak. Kalau di jalan kebaikan berarti infak yang baik. Di jalan keburukan ya infak yang jelek. Kalau belanja biasa ya hukumnya boleh-boleh saja. Jadi kalau infak kadangkala positif, kadangkala negatif. Tapi kalau sedekah pasti positif. Kalau sedekah tidak harus dengan harta. Jadi kalau infak identik dengan harta. Contohnya di sini sedekah pakai senyum, sedekah pakai senyum. Tabasumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah untukmu atau bernilai pahala bagimu. Termasuk juga bentuk sedekah yang lain, ucapan-ucapan yang baik. Tusannu al-kalimatu thayyibatu. Disunnahkan seseorang mengucapkan ucapan yang baik. Fahiya sadaqatun, dan ucapan yang baik termasuk sedekah. Baik ketika kita berjumpa atau ketika ngobrol atau pada keadaan yang lain, ucapan-ucapan yang baik bisa bernilai sedekah. Sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu sadaqah." Ucapan yang baik adalah sedekah. Ucapan yang baik seperti ya menanyakan kabar. Gimana kabarnya? Gimana keadaannya? Gimana kabar orang tua? Gimana kabar anak-anak? Bagaimana sekolahnya? Orang kan kalau ditanya tentang kabar, tentang keadaan kan merasa diperhatikan. Anak pulang sekolah ditanya, gimana tadi sekolahnya? Bisa apa tidak? Seorang anak pasti akan merasa ya diperhatikan. Kalau diniati ihtisab, mencari hisab, mencari perhitungan di sisi Allah, mencari pahala, maka itu bisa bernilai sedekah atau bernilai ibadah. Dalam sebuah hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nar." Rasulullah menyebut-nyebut neraka di hadapan para sahabat. Fa'arada wa asyaha. Beliau menoleh, berpaling dan menoleh ke kanan atau ke kiri. Tsumma qala. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar." Jagalah diri kalian dari neraka. Tsumma arada wa asyaha. Kemudian beliau menoleh lagi ke kanan atau ke kiri dengan raut muka yang ketakutan. Hatta dhananna annahu ka'annama yanzuru ilaiha. Kata Adi bin Hatim, sampai-sampai kami mengira bahwasanya beliau seperti melihat neraka dengan raut muka yang ketakutan. Berkata, "Ittaqun nar." Kemudian tengok kanan, tengok kiri. Seperti ketakutan melihat neraka. Kemudian Nabi mengatakan lagi, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin." Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah kurma. Kurma paling ya sejempol aja ya udah, kurma super yang segede jempol. Setengah saja diusahakan itu bisa menjadi sebab seseorang terhindar dari api neraka. Ini menunjukkan kita harus berusaha semaksimal mungkin. Nabi memerintahkan agar kita menjaga diri kita dari panasnya api neraka, walaupun dengan sesuatu yang sepertinya dipandang remeh. Setengah kurma. Kurma saja kita memandang remeh ya, satu kurma ini cuma setengah. Tapi usahakan, walaupun itu kelihatannya remeh, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun dengan setengah
biji kurma, sedekahkan kalau bisa atau berbagi supaya bisa mendapatkan amal kebaikan. Syukur-syukur bisa menjadi sebab ampunan sehingga terhindar dari panasnya api neraka. Faman lam yajid, kalau tidak mendapati sesuatu yang seperti setengah biji kurma, fabi kalimatin thayyibah, maka jagalah diri kalian dari panasnya api neraka dengan ucapan-ucapan yang baik. Banyak ya ucapan yang baik yang bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seseorang. Kalau kita berikhtisab, mencari hisab di sisi Allah agar mendapatkan pahala, maka bisa bernilai sedekah. Kita akan mendapatkan pahala dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang thayyibah. Ucapan thayyibah ya bisa berupa zikir, bisa pula berupa ucapan kita sehari-hari yang bisa menyebabkan seseorang merasa nyaman atau merasa bahagia. Berkata Ibn Utsaimin rahimahullah, kalimatun thayyibatun mislu, ucapan yang baik seperti antaqulalah, engkau mengatakan pada seseorang, kaifa anta, bagaimana kamu, kaifa haluka, bagaimana keadaanmu, kaifa ikhwanuka, bagaimana saudara-saudaramu, kaifa ahluka, bagaimana keluargamu, atau yang lainnya yang bisa menyebabkan seseorang merasa ya nyaman lah, merasa diperhatikan, merasa bahagia, termasuk mengabarkan kabar gembira juga termasuk kalimat thayyibah, ucapan yang baik, atau mengucapkan selamat ya kamu lulus, nah, ini juga termasuk ucapan yang baik, bisa bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan seseorang mendapatkan pahala karenanya. Kemudian di antara kesunahan di dalam bermajlis, banyak-banyak menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak berzikir ketika kita sedang bermajlis, ketika kita sedang berkumpul, entah itu di majlis jual beli, majlis kan artinya tempat kita duduk-duduk ya, nggak mesti di masjid, mungkin sedang di pasar jualan ya sambil berzikir sambil jualan, sambil belanja sambil berzikir, atau kita sedang di kelas misalnya ya sambil berzikir, atau di kantor tempat kerja ya sambil berzikir, atau di majelis ilmu juga banyak berzikir seperti majelis ini, banyak berzikir. Ketika disebut surga misalnya, berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke surga. Ketika disebut neraka misalnya ya berlindung kepada Allah dari neraka. Dalam sebuah hadis ada yang di dalamnya ada motivasi agar kita banyak-banyak berzikir dalam suatu majlis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat, dan mereka malaikat ini malaikat khusus, punya tugas khusus. Apa tugas mereka? Mencari orang-orang yang berzikir. Inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat, yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr. Mereka tawaf. Apa artinya tawaf? Keliling, mengeliling atau berkeliling di jalan-jalan. Malaikat pada berjalan di jalan-jalan, tapi kita tidak melihatnya. Apa yang para malaikat tersebut lakukan? Yaltamisuna ahla dzikr. Mereka mencari-cari orang yang senang berzikir, orang ahli zikir, banyak zikirnya. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadaw. Apabila mereka mendapati suatu kaum yang mereka berzikir kepada Allah, atau majelis ilmu di situ ya, tanadaw, para malaikat saling memanggil. Coba dibayangkan, ada malaikat sedang berjalan di suatu jalan, nggak cuma satu malaikat, malaikat-malaikat. Ketika ada majelis ilmu, misalnya berjalan di depan jalan itulah ada jalan masjid ini, mendapati di masjid Al-Falah ini ada majelis ilmu, maka malaikat-malaikat saling memanggil satu sama lain. Tanadaw, mereka saling memanggil.
Apa yang mereka ucapkan? Halummu ila hajatikum. Ayo kemari menuju keperluan kalian. Mereka ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis-majelis zikir atau majelis ilmu. Ketika sudah mendapatkan, ayo kemari, sudah kalian temukan keperluan kalian. Kemudian Rasulullah berkata, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Kemudian malaikat tersebut setelah mendatangi majelis tersebut membuka sayap-sayap mereka, menaungi orang-orang yang bermajelis di situ sampai sayap mereka ke langit yang paling rendah, langit dunia. Qala, kemudian Rasulullah berkata, fayas'aluhum rabbuhum. Maka Rabb para malaikat tersebut, yaitu Allah, bertanya kepada para malaikat. Wa huwa a'lamu minhum, dan Allah tentunya lebih tahu daripada para malaikat tersebut. Allah ketika bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu apa yang akan dijawab oleh para malaikat. Jadi jangan disalahartikan, wah berarti Allah belum tahu ya, buktinya nanya sama para malaikat. Bukan. Allah Maha tahu, bahkan lebih tahu daripada para malaikat tadi. Ma yaqulu ibadi. Allah berkata, apa yang dikatakan hamba-hambaku dalam majlis mereka. Qalu, para malaikat mengatakan, yaquluna yusabbihuna wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Para malaikat menjawab, hamba-hambamu ini mereka bertasbih mensucikanmu, membaca subhanallah. Wa yukabbirunaka, membesarkanmu dengan bertakbir, membaca Allahu Akbar. Wa yahmadunaka, memujimu dengan membaca tahmid, alhamdulillah. Wa yumajjidunaka, dan mereka memuliakanmu dengan kalimat-kalimat yang baik. Misalnya la haula wala quwata illa billah atau la ilaha illallah dan sebagainya. Kemudian Rasulullah berkata, kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, hal ra'auni, apakah mereka hamba-hambaku yang berzikir tadi melihatku? Para malaikat menjawab, la wallahi ma ra'auka. Tidak, demi Allah mereka tidak melihatmu. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, wa kaifa law ra'auni, bagaimana jadinya kalau mereka melihatku? Para malaikat menjawab, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan. Kalau mereka melihatmu, wahai Allah, maka mereka akan lebih bersemangat lagi beribadah. Wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan, dan mereka lebih serius lagi di dalam memuliakanmu, di dalam memujimu. Wa aktsara laka tasbihan, dan lebih banyak membaca tasbihnya. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat yang tugasnya mencari orang-orang yang berzikir. Fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Dan Allah tahu. Tapi Allah ingin bertanya kepada para malaikat. Qala yas'alunakal jannah. Mereka meminta kepadamu surga. Kemudian Allah berkata, wa hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga? Para malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Tidak, demi Allah, wahai Rabbku, mereka belum pernah melihat surga. Allah bertanya lagi, fa kaifa law annahum ra'auha. Bagaimana seandainya kalau hamba-hambaku ini pernah melihat surga? Para malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan. Kalau mereka pernah melihat surga, maka mereka akan lebih semangat lagi. Wa ashadda laha talaban, dan lebih bersungguh-sungguh mencari surga. Wa 'azama fiha raghbatan, dan keinginan mereka lebih besar untuk masuk surga. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, famimma yata'awwadun, mereka berlindung kepada apa? Mereka berlindung dari apa? Maka para malaikat menjawab, minan nar, mereka berlindung dari api neraka.
Allah bertanya lagi, wa hal ra'auha, apakah hamba-hambaku ini pernah melihat neraka? Para malaikat menjawab, la wallahi ya Rabb ma ra'auha. Tidak. Demi Allah wahai Rabb, mereka belum melihat neraka. Maka Allah bertanya, fa kaifa law ra'aha? Bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Para malaikat menjawab, law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kalau seandainya mereka melihat neraka, pasti mereka akan lebih lari lagi dari api neraka dan lebih takut dari api neraka tadi. Ini menunjukkan di antara zikir adalah memohon surga dan juga meminta perlindungan dari neraka. Jadi zikir itu terkadang dalam bentuk ya zikir seperti tasbih, seperti tahmid, seperti takbir, kadang juga dalam bentuk doa. Terkadang juga dalam bentuk doa. Maka setelah itu Rasulullah melanjutkan ceritanya. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku jadikan kalian sebagai saksi bahwasanya aku telah mengampuni hamba-hambaku tersebut yang mereka adalah ahlu dzikr, orang-orang yang pandai berzikir, senang berzikir. Qala, kemudian Rasulullah berkata, yaqulu malakun minal malaikah. Ada satu malaikat yang berkata, fihim fulanun laisa minhum. Di dalam majelis itu ada satu orang yang datang bukan untuk mencari ilmu, bukan untuk berzikir, tapi datang ya cuma untuk keperluannya saja. Misalnya cari orang atau cari teman. Kebetulan temannya ada di masjid, ya sekalian datang ke masjid. Tujuannya kan nyari orang, bukan nyari ilmu. Misalnya demikian. Innama ja'a li hajatin, dia datang ke majelis hanya suatu keperluan, bukan untuk berzikir atau mencari ilmu. Qala, maka Allah Ta'ala berkata kepada malaikat tadi, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang bermajlis di dalam majlis ilmu, mencari ilmu, adalah teman-teman duduk yang tidak merugikan temannya. Dari sini bisa diambil pelajaran, orang yang hadir ke majelis ilmu, walaupun dia tidak cari ilmu, mungkin ada keperluan yang lain, dia tidak rugi, bahkan tetap beruntung. Minimalnya dapat naungan malaikat-malaikat tadi. Menghadiri majelis ilmu, mendapatkan naungan dari para malaikat, sehingga akan merasakan ketenangan di situ. Adapun majelis yang tidak ada zikirnya, tidak menyebut nama Allah, tidak ada tasbihnya, tahmidnya, maka itu majelis yang tercela. Bahkan dikatakan, illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum hasrah. Orang yang bermajlis dan tidak berzikir kepada Allah, ketika mereka bubaran, bangkit dari majlis mereka bangkit seperti bangkai keledai dan mereka merugi. Ini pentingnya berzikir kepada Allah di suatu majlis. Dan termasuk kesunahannya juga menutup majlis dengan kafaratul majlis. Berdasarkan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa majlisan fakatsura fihi laghatuhu. Barang siapa yang duduk di suatu majlis dan banyak laghatnya, ucapan salah, ucapan tidak berguna, faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalik. Kemudian dia mengatakan sebelum meninggalkan atau bangkit dari majlis tersebut, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia mengatakan doa kafaratul majlis, subhanaka maha suci engkau, Allahumma wahai Allah, wa bihamdika dan pujian untukmu, asyhadu aku bersaksi, alla ilaha tidak ada sesembahan yang benar, illa anta kecuali engkau, astaghfiruka aku memohon ampunan kepadamu, wa atubu ilaik dan aku bertobat kepadamu. Maka keutamaannya, fadilahnya, faidahnya
illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, melainkan diampuni dosa-dosanya yang ada di majelis tersebut. Mungkin ucapan kotor, ucapan kasar, atau ucapan yang menyakiti orang lain, Allah ampuni dengan sebab doa kafaratul majlis. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Tinggal 4 menit lagi. Barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Menawi mboten enten cekap semanten nggih. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.